Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Oke, pembahasan selanjutnya adalah kuartil, desil, dan persentil. Pertama-tama, kita bahas dulu tentang kuartil data tunggal. Nah, untuk kuartil ini ada 3, yaitu kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil 2 atau tengah, kuartil 3 atau kuartil atas. Rumusnya sebenarnya gampang. Nah, coba perhatikan yang tengah ini. Ini kan X2, N plus 1 per 4. 2, karena di sini Q2. Kalau 1, berarti 2-nya adalah 1 atau tidak usah ditulis. Nah, kalau Q3, berarti 2-nya diganti 3. Gampang ya menghafalnya. Kita langsung ke contoh soal saja. Ini ya secara umum ya. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari ini. Perlu diperhatikan untuk menghitung median tadi ya, median data tunggal, kuartil, desil, dan persentil, kalian perlu mengurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil. Nah ini, kalau kita urutkan, yang paling kecil adalah 30, 40, 50, dan seterusnya. Ada 10 data ya, sehingga kalau mencari Q1 itu adalah, nih pakai rumus ini, nah ini N-nya diganti 10. Nah, 10 tambah 1, 11 dibagi 4, 2,75. Letak kuartil 1 ada di data ke 2,75. Jadi nilai kuartilnya bukan 2,75, tapi terletak pada data ke 2,75. Di mana kuartil 2,75? Yaitu data ke X2 ditambah, nah selisihnya ini kan 2, yang bulatnya kita ambil. Nah, desimalnya adalah 0,75. Nah, 0,75 dikali dalam kurung, ini kan letaknya di X kedua, 0,75, berarti kan di antara 40 dan 50. Nah, makanya di sini dikurangin, X3 kurangi X2. Kalau di sini misalnya ini X5, berarti sini X6 kurangi X5 gitu ya. Nah, di sini tadi X2 itu 40, X3-nya 50, X2-nya adalah 40. Sehingga di sini kurangin dulu, 50 kurangi 40 adalah 10, dikalikan 0,75 yaitu 7,5, ditambahkan 40 menjadi 47,5. Untuk menghitung Q2, caranya sama, tulis saja terlebih dahulu rumusnya. Seperti ini, kemudian N-nya kita ganti 10, karena ada 10 data. 10 tambah 1, 11, dikali 2, 22, dibagi 4, hasilnya 5,5. Berarti Q2 terletak pada X 5,5. Nah, kita ambil bulatnya, berarti X5 ditambah sisanya 0,5. Berarti ini ada X6 kurangi X5, karena X5,5 ini terletak di antara X6 dan X5. X6-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 75. Sedangkan X5-nya adalah 70. Kita hitung, 75 kurangi 70, hasilnya 5, dikali 0,5, berarti 2,5, ditambahkan 70, 72,5. Untuk Q3, tulis juga rumusnya. N-nya sama, kita ganti 10, 10 tambah 1, 11, dikali 3, 33, dibagi 4, hasilnya 8,25. Sehingga kuartil 3 ini terletak di antara X9 dan X8, karena hasilnya adalah 8,25. Nah, kita ambil bulatnya, yaitu X8, dan sisanya adalah 0,25. Sini X9 dan X8, di mana X9 adalah 82 dan X8 adalah 80. Nah, kita masukkan 82 kurangi 80, hasilnya adalah 2, dikalikan 0,25 adalah 0,5, ditambahkan 80, 80,5. Desil data tunggal, rumus yang kita gunakan tidak jauh berbeda. Bisa dilihat di sini simbolnya adalah D dan rumusnya juga hampir sama. Di sini I-nya kita ganti sesuai desil keberapa. Nah, desil ini ada desil 1, 2, sampai desil ke-9. Langsung saja ke contoh soal. Nah, ini kita mencari D9. Nah, harus diurutkan terlebih dahulu. Diurutkan dari yang terkecil, kemudian kita hitung D9. Karena ini D9, maka I yang di sini juga berganti menjadi 9. Jadi X9 N plus 1 per 10. Kemudian N-nya kita ganti 10. 10 tambah 1, 11,
dikali 9, 99 dibagi 10, 9,9. Kita ambil bulatnya saja X9, kemudian sisanya di sini 0,9. Dan di sini adalah X10 kurangi X9 karena D9 terletak di antara X9 dan X10, di mana X10 adalah 85 dan X9 adalah 82. Kita hitung saja, 85 kurangi 82 itu 3, dikalikan 0,9 itu 2,7, ditambahkan 82, berarti 84,7. Untuk persentil data tunggal, rumus yang kita gunakan tidak berbeda dengan kuartil maupun desil. Hanya bedanya di sini simbolnya kita ganti dengan P. Persentil ini ada persentil 1, 2, 3 hingga 99. Langsung ke contoh soal. Untuk persentil 15, artinya I-nya kita ganti 15. Dan jangan lupa data harus diurutkan dari yang terkecil. Kita ganti, ini I-nya 15, nah N-nya nanti kita masukkan 10. 10 tambah 1, 11, dikalikan 15, 165. Kemudian dibagi 100, berarti 1,65. Kemudian ini kita ambil bulatnya saja, berarti X1 atau data pertama ditambah desimalnya 0,65 dikali X2 kurangi X1. Berarti data kedua, ini kan 40. Data pertamanya 30, berarti 40 kurangi 30, 10. 10 kali 0,65 berarti 6,5 ditambah 30, hasilnya 30,5. Untuk kuartil data berkelompok, rumus yang kita gunakan hampir sama dengan rumus media. Di sini QI sama dengan L0 ditambah P dikali 1/4 N kurangi F kumulatif per F. L0 adalah tepi bawah, P adalah panjang kelas, I di sini tergantung yang kita hitung Q1, Q2, atau Q3. Sesuai, kalau kita mencari Q3 berarti di sini 3, di sini 3. N adalah jumlah seluruh frekuensi tiap kelas. Sedangkan F kumulatif adalah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas kuartil. F adalah frekuensi pada kelas kuartil. Sebagai contoh soal, saya bahas satu saja, yaitu tentang kuartil 3. Nah ini ya. Jadi di sini kita perlu membuat tabel bantuan. Di sini ada frekuensi kumulatif kurang dari. Pertama-tama kita cari dulu letaknya. Karena Q3 berarti di sini 3/4 N. N-nya adalah 65. Kemudian 3/4 dikali 65. Silahkan kalian hitung, nanti hasilnya adalah 48,75. Nah, di manakah letak 48,75 ini? Letaknya ada di kelas kelima. Karena data ke-40 sampai data ke-51 ada di kelas ini. Saya yakin kalian masih ingat cara menghitung frekuensi kumulatif kurang dari. Oke, lanjut. Sesuai dengan rumusnya, di sini ada L0 atau tepi bawah. Berarti cara mencarinya batas bawah dikurangi 0,5. 65 dikurangi 0,5 itu 64,5. Nah, di sini. Kemudian panjang kelasnya adalah 10. 3/4 N-nya sudah kita hitung, 48,75. Frekuensi kumulatifnya berarti di sini F-nya 39, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas kuartil 39 ya. F-nya adalah frekuensi pada kelas tersebut. Nah, ini 12. Kita hitung dulu yang di dalam kurung. 48,75 kurangi 39. Silakan hitung menggunakan kalkulator. Hasilnya bagi dengan 12. Habis itu dikalikan dengan 10. Nah, hasilnya 0,8. Ini saya menggunakan pembulatan satu angka di belakang koma. Sehingga kalau dijumlahkan hasilnya adalah 65,3. Kalian bisa berlatih sendiri untuk Excel-nya ya. Kemudian untuk desil data berkelompok, rumusnya adalah ini. Rumusnya sama, tinggal diganti saja D menjadi P. Ini tetap sama, ini per 10 ya. Kalau tadi per 4, ini per 10. Kalau persentil, berarti di sini per 100. Ini diganti P. Selanjutnya, varian dan simpangan baku. Ukuran yang satu ini juga tidak kalah pentingnya dalam ilmu statistik dan sangat berguna jika kalian melakukan suatu penelitian atau studi kasus. Nah, di sini varian nama lainnya adalah ragam.
Ragam dan simpangan baku ini digunakan untuk menggambarkan seberapa ragamkah data yang kamu miliki. Jadi ragam ini untuk melihat data kamu ini memiliki penyimpangan seberapa besar dari rata-rata. Tentunya semakin kecil varian maka data itu semakin bagus karena semakin ragam. Dan tentu kalian kalau misalnya ingin meneliti dua hal yang berbeda atau misalnya dua kelompok sampel, tentu kalian harus ngecek dulu variannya homogen atau tidak. Kalau variannya tidak homogen, maka penelitian kalian tidak bisa dilanjutkan. Selanjutnya, coba kita lihat dulu rumusnya varian dan simpangan data tunggal. Oh ya, simpangan baku ini nama lainnya kalau di buku bisa standar deviasi. Oke, yang nomor 1 dan nomor 3 diperhatikan. Di sini ada sedikit perbedaan rumus. Nomor 1 pakai S, nomor 3 pakai sigma. Ini N-1, ini N. Jadi yang nomor 1 ini rumus yang digunakan untuk menghitung varian sampel. Sedangkan yang nomor 3 untuk populasi. Jadi nanti tinggal dibaca soalnya. Kalau misal soal yang ditulisnya itu misalnya data ini merupakan sampel dari kelas berapa. Nah, itu jelas sampel. Tapi kalau langsung ini nilai 50 mahasiswa, udah itu populasi. Nah, bedanya di sini ini N-1, ini N. Kemudian yang simbolnya S tanpa kuadrat, ini adalah simpangan baku. Dengan kata lain, kalau kalian mau mencari simpangan baku, kita cari dulu variannya, kemudian ditarik akar. Yang nomor 2 ini adalah rumus untuk simpangan baku dan varian sampel. Karena di sini ada N-1. Kalau yang nomor 2 ini lebih mudah dihitung jika rata-ratanya tidak diketahui. Jadi kalau misalnya datanya ada 100, kemudian rata-ratanya tidak diketahui, nah lebih baik langsung saja ini, jadi tidak kerja dua kali. Tapi kalau rata-ratanya sudah diketahui, saya sarankan pakai rumus nomor 1 atau nomor 3 saja. Kita ke contoh soal ya. Oke, carilah varian dan simpangan baku dari nilai statistik 10 mahasiswa. Nah, ini jelas dia pakai populasi. Kemudian di sini, ini soalnya, dengan rata-rata 64. Karena sudah diketahui rata-ratanya, kita pakai saja rumus yang nomor 3. Oke, berarti simbolnya sigma ya. X bar, jangan lupa X bar adalah rata-rata, XI adalah datanya. Maksudnya di sini, setiap data, jadi sigma penjumlahan artinya. Dijumlahkan semuanya. Apa yang dijumlahkan? Nih, setiap data dikurangi dengan rata-ratanya. 50 kurangi 64 dikuadratkan. 40 kurangi 64 dikuadratkan. Begitu seterusnya sampai yang terakhir. 80 dikurangi 64 dan dikuadratkan. Nah, hasil dari pengkuadratan ini kalian jumlahkan. Silakan kalian coba dengan kalkulator dulu. Dicocokkan dengan apa yang telah saya tulis di sini. Hasilnya ada 2840, kemudian dibagi 10. Nah, hasilnya 284. Kemudian, untuk mencari simpangan baku, tinggal ditarik akar aja. Kalau di sini sigma kuadrat, ini variannya, berarti simpangan bakunya adalah sigma, sama dengan akar dari varian tadi, akar dari 284. Hasilnya 16,9. Saya pakai satu angka desimal di belakang koma. Kalian terserah mau pakai berapa angka di belakang koma. Tapi kalau di soal sudah ditentukan pakai 3 desimal. Nah, sudah berarti pakai 3 angka di belakang koma. Tapi kalau di soal tidak menentukan berarti kalian bebas menggunakan berapa angka di belakang koma. Selanjutnya, varian dan simpangan baku data berkelompok. Oke, ini rumusnya ada 5. Tidak usah bingung. Ini yang nomor 1 jelas ini untuk sampel. Nomor 2 juga sampel karena S ya. Nomor 3 juga sampel. Nah, nomor 4 ini untuk populasi, nomor 5 juga populasi. Bedanya di mana? Nomor 1 dengan nomor 2 bedanya. Ini ada X bar. Nah, berarti sudah diketahui rata-ratanya. Kalau yang ini belum diketahui rata-ratanya. Nah, yang nomor 3 ini pakai pengkodingan. Nah, di sini tidak saya jelaskan lebih rinci ya. Kalian bisa belajar sendiri. Kemudian nomor 4 dan nomor 5. Nah, yang nomor 5 ini juga pakai pengkodean atau coding ya. Ini soalnya. Nah, ini sudah saya kasih keterangan populasi biar kalian tidak bingung pakai rumus yang mana. Ini soal yang tadi. Oke. Kita pakai rumus yang ini. Oke.
Berarti karena kita pakai rumus yang ini, kita perlu mencari XI dan FI kali XI. Nah, ini tadi sudah waktu kita kerjakan di soal min atau rata-rata itu ya. Karena sudah ini, satu lagi yang perlu kita cari nih, XI kuadrat dan FI XI kuadrat. Jadi dilihat dari rumusnya ini, apa yang perlu kita cari? Nah, saya ulang ya di sini. Ada FI XI kuadrat. Berarti kamu harus nyari dulu XI kuadratnya. Nah, ini kan. Kemudian nyari FI XI kuadrat di sini. Kemudian mencari FI XI. Nah, ini. Bedakan yang ini dengan yang ini. Kalau yang ini, yang di bawah ini, hanya X-nya saja yang dikuadratkan, kemudian dikalikan F. Kalau yang ini, X dan F langsung dikalikan, kemudian dikuadratkan. Oke, coba perhatikan. Biar lebih paham. Kalau yang di sini, ya, ini berarti langsung FI kali XI. Kalau yang ini berarti FI kali XI kuadrat. Nah, sudah saya jelaskan tadi kita menggunakan rumus yang keempat. Sigma dari penjumlahan dari perkalian FI dan XI. Nah, berarti ini, kolom ini, jumlahnya di sini. Berarti 250.806,25. Kemudian yang ini FI XI, penjumlahan dari FI XI, berarti yang ini 3.807,5, kemudian baru dikuadratkan. Dibagi dengan jumlah frekuensi, nah ini ya 65. Nah, dibagi lagi semuanya dengan 65. Oh ya, ini mungkin tidak kelihatan ya. Ini maksudnya dikurangin ya, setelah ini kemudian dikurangi sesuai dengan rumus. Nah, jadi kalian cari dulu 3.877,5 dikuadratkan dulu, kemudian dibagi dengan 65. Kemudian ini tadi dikurangi dengan hasil yang kamu dapatkan. Jadi cek kalkulator ya. Setelah dikurangkan, coba dibagi dengan 65. Nah, hasilnya adalah 299,98. Nah, kalau mencari simpangan baku berarti tinggal ditarik akar. Oke, sudah selesai pembahasannya.